Halo trader, podcast ini adalah lanjutan dari podcast saya dan Indra Bayu part 1 sebelumnya yang membahas ciri-ciri trader yang rawan terkena margin call. Silakan Anda tonton dulu jika Anda belum menontonnya. Nah, pada part kedua ini akan mendiskusikan yang harus dilakukan ketika akun trading terkena margin call. Bagaimana selengkapnya? Pastikan Anda simak podcast ini hingga selesai. Lah, kalau sekarang posisinya kita agak melangkah ke depan ya Pak ya. Iya. Bila udah terkena margin call, sebaiknya trader itu harus bagaimana sih? Apakah harus langsung injek dana lagi, disuruh ulang strategi, atau tidak trading dulu? Wah, oke. Ini pertanyaannya menarik sekali Mas Edi. Jadi kalau saya di posisi marketing broker, jawabannya cuma satu. Gimana Pak? Injek. Tapi karena saya sebagai rekan trader, kita sama-sama trader. Saya bukan mentor, saya bukan marketing broker, ya saya trader sama seperti Anda semua. Ya saya kasih tahu. Yang pertama gini, kalau sudah kena margin call gimana? Satu, lot yang dibuka itu berapa? Kecil, banyak, besar? Kasarnya modal $500 itu idealnya buka 0,01 sampai 0,02 lot maksimal. Itu yang saya anggap kecil. Maksimal? Iya, maksimal. 0,02 itu pun dengan syarat 0,01 lot sudah floating. Minimal 50 pips. Saya baru buka lagi 0,01 dengan modal $500. Nah, itu yang pertama, itu yang saya sebut lot kecil itu segitu. Jadi kira-kira sekitar 3.000 sampai 4.000% dari margin. Jadi kalau dengan posisi seperti itu, kita banyak pilihan sebetulnya pada saat margin call. Yang pertama kita bisa mainkan injek dana. Ya, jadi kita bisa injek dana karena dengan lot kecil, seandainya kita masih mengalami minus atau posisi yang berlawanan dari open posisi kita pun, posisi injek dana kita itu masih jauh untuk tersentuh karena lot kita kecil. Iya. Kemudian kita juga tetap harus yakin sebelum injek apakah memang harga akan kembali ke arah kita atau tidak. Tentunya kita menggunakan analisa. Kemudian selain itu, karena kita menggunakan lot kecil, kalau posisi kita saat margin call itu dan kita injek dana, ternyata memang sudah ada pola reversal. Nah ini bonus, kita bisa open posisi lagi di bawah. Tapi bukannya open posisi lagi, apakah juga nambah risiko lagi Pak? Berarti? Ya, makanya tadi saya bilang setelah injek dan memang kita sudah sesuai sistem trading, pola reversal, kita bisa langsung masuk di situ. Ini bonus di bawah. Tapi stop lossnya ketat, karena kita sudah di posisi injek dana. Kemudian kalau lot kita agak besar gimana? Nah ini yang repot. Karena kalau kita injek dana pun itu mau seberapa banyak? Karena sebentaran aja itu dia bisa langsung habis kalau kita buka lot besar. Jadi kalau kita buka lot agak besar atau malah besar sekalian, berani nggak berani close. Koreksi bentar ya Pak ini ya. Ini tadi kan bahas tentang lot kecil ya Pak. Terus Pak Indra ini tadi kan nyebut juga lot besar. Lot besarnya ini berapa yang dimaksud Pak Indra ini? Ya, jadi tadi kan saya sudah sebutkan kriteria lot kecil itu sekitar 4.000% lah paling nggak dari margin. Ya. Kasarannya kalau modal $500 ya 0,01 lot. Jadi yang dimaksud dengan lot besar itu mulai dari 2.000% ke bawah dari margin. Misalkan kita kalau buka open posisi dengan jumlah lot kita, ternyata dari margin itu cuma sekitar 300%. Ya itu kesenggol sedikit. Bancok ini. Wassalam Mas Iji. Senggol sedikit bancok ini. Iya. Jadi sebetulnya menurut saya sih, menurut pengalaman saya kalau di bawah 2.000 aja itu sudah lampu kuning. 1.000 itu sudah orange.
1000 orange. Iya. Di bawah 500 merah. Dengan catatan leverage maksimal 1:200. 1:200. Iya. Karena kalau kita pakai leverage 1:1000 kan juga 4000%-nya beda tentu dong. Terus apakah perlu susun ulang strategi? Kalau kita pakai lot besar, tadi saya katakan langsung cut. Nggak usah basa-basi. Mau seperti apapun, injak seperti apapun, cuma akan memperkeruh suasana. Lebih baik cut. Dan ini dia, perlu susun ulang strategi atau tidak. Kalau kita pakai lot besar, tentu lossnya juga besar. Perlu susun ulang strategi. Gunanya itu nanti kita cut supaya modal kita nggak habis. Kita susun ulang strategi, baru setelah itu kita injek. Oh gitu prosesnya. Iya, jadi jangan langsung kita pakai lot besar, margin call, asal injek. Ibaratnya kita lagi nggak stabil, harga kita nggak bisa prediksi, kok malah injek. Buat jalan. Betul, itu sama aja kita buang duit langsung. Lebih baik stop, cut semua seberapa sisa modal kita kumpulkan. Kalau kita masih ada dana, injek lagi bisa setelah susun ulang strategi. Ada juga kalau memang mental kita sudah betul-betul down, ya memang sebaiknya jangan trading dulu. Toh kita masih punya sisa modal kok. Waktunya berapa lama ini Pak untuk tidak trading dulu ini tadi? Stop tradingnya ini perlu waktu berapa lama ini? Tergantung psikologi masing-masing. Kalau dari saya sendiri itu maksimal 1 minggu buat saya sendiri. Kalau untuk trader-trader yang mungkin masih baru mencoba mulai trading, ya saya sarankan sekitar 1 bulan. Gunanya juga selain untuk menenangkan diri, mengatur ulang strategi, kemudian juga memperbaiki profil resiko dan mentalnya dia supaya sudah bangkit lagi, tidak down lagi. Apakah Pak Indra juga menyarankan, misalnya kan anggaplah saya ya udah pakai modal 500 nih, terus buka lotnya juga terlalu besar, terus akhirnya kena margin call. Apakah nggak lebih baik kita kembali ke akun demo untuk ngasah strateginya tadi Pak? Iya, kalau kepada mentor biasanya diarahkan ke akun demo. Kalau dari experience saya lebih baik jangan, tapi asalkan Anda sudah menenangkan kondisi psikologi. Oh gitu. Kenapa? Karena basically kenapa Anda pede dengan menggunakan resiko besar-besaran, lot dibesarin segala macam? Artinya sebetulnya sistem trading Anda sudah profit. Sudah profit, cuma serakah. Iya. Nggak ngatur resiko, nggak ngatur psikologi, sistem trading dilanggar. Itu yang bikin hancur. Sebetulnya sudah jalan, psikologi aja yang belum konsisten. Oh jadi memperbaiki psikologinya itu ya Pak ya? Yang perlu diajar itu tadi ya? Betul. Jadi kalau memang kita buka lot cukup besar, modal cukup besar, tadi kita bisa susun ulang strategi dulu. Kita juga menenangkan kondisi, jangan trading dulu, baru kita injek, ditambah sisa dana yang tersisa, baru kita trading lagi. Kalau kita balik lagi ke akun demo, ke lihat sana kemari, takutnya ini akan jadi penyakit berkelanjutan. Artinya sistem tradingnya itu nggak akan terbentuk. Dia baru lagi, ikut sana, ikut sini, ikut sana, ikut sini. Jadi nggak pernah konsisten ke satu sistem trading, dia praktekkan sampai betul-betul dikuasai. Padahal itu penting ya Pak ya, untuk menguasai satu sistem trading itu Pak ya, daripada gonta-ganti gitu ya. Penting, kalau dia gonta-ganti nggak akan pernah bisa sampai ke garis finish, karena dia kembali lagi ke titik start. Nah, itulah tadi podcast kami seputar cara menyikapi saat akun trading terkena margin call. Jadi pada intinya, di saat terkena margin call, trader tak perlu panik. Hal pertama yang perlu dikoreksi adalah berapa lot yang digunakan. Jika lot yang digunakan kecil, maka trader bisa suntik dana lagi. Kemudian, jika lot yang digunakan terlalu besar, maka trader bisa close semua posisi kemudian atur ulang strategi dengan catatan kondisi psikologis sudah membaik. Akan tetapi, jika mental trader terlalu down, maka sangat disarankan untuk libur trading sejenak. Tujuannya adalah memulihkan mental agar kembali normal seperti biasanya. Karena pada dasarnya salah satu kunci kesuksesan trader adalah dari faktor psikologis.
Cukup sekian episode podcast kita kali ini. Jika Anda menyukai podcast ini, silakan like, share, dan tinggalkan komentar di bawah. Dan juga jangan lupa bagi Anda yang ingin mendapatkan update video-video terbaru dari seputar forex, pastikan Anda sudah subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Salam profit.